Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan pembelajaran hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Oke, masih ingat yel mapel IPS ya? Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke, baik anak-anakku, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh monopoli perdagangan. Ya, kemarin sudah banyak yang sudah mengumpulkan tugas, tapi ada beberapa anak yang sampai hari ini juga masih belum mengirimkan tugas. Bapak mohon kesadarannya segera mengumpulkan tugas. Ya, kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah ada satu tugas ya tentang bagaimana sih pengaruh monopoli perdagangan. Kemarin sudah hampir semuanya sudah benar ya. Dampaknya atau pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif, tapi memang cenderung negatif karena monopoli itu merugikan rakyat Indonesia. Nah, jadi yang menentukan harga Belanda VOC ya, yang dijual pun juga harus ke VOC, jadi sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya tentang pengaruh kebijakan kerja paksa. Oke, kita next ya. Oke, Bapak geser ke sini aja. Nah, oke, coba amati foto berikut, berikan satu kalimat pertanyaan tentang foto tersebut. Yuk kita amati yuk, kira-kira itu gambar apa? Ya, pembangunan ya, pembangunan jalan. Nah, ini dilakukan pada masa Belanda. Kapan pembangunannya? Nah, ini untuk membantu kalian supaya kalian mau menggali bagaimana caranya belajar itu gunakan ini 5W1H ya, supaya kalian aktif ya, aktif. Oke. Nih, misalkan ini kegiatan apa yang ada di foto tersebut. Nah, foto tadi kegiatannya apa? Siapa yang mengerjakan atau siapa yang memerintahkan tadi ya, pembuatan jalan itu. Kapan kegiatan itu berlangsung? Di mana kegiatan tersebut? Nah, ini sebentar saya geser ke sini. Mengapa mereka melakukannya? Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, itu. Lanjut. Nah, ini slide berikutnya. Ini ada sebuah jalan ya. Nah, ini ada di Pulau Jawa. Kira-kira kalian bisa menebak ini jalan apa? Kalau mudik biasanya sangat ramai atau biasanya sering diberitakan kalau saat mudik. Ya, ini adalah jalur Pantura. Nah, kita lakukan penelitian tentang jalan ini. Sebenarnya apa sih kaitan materi tadi? Tadi kerja paksa tadi tentang pembangunan jalan ini. Nah, ternyata pembangunan jalur jalur Pantura ini masih berhubungan erat dengan materi saat ini yaitu tentang kerja paksa. Nah, ini yuk kita cari tahu. Siapa yang turut menggagas pembangunan jalan tersebut? Difungsikan untuk apa sebenarnya jalan tersebut? Berapa lama pembangunan jalan tersebut? Bagaimana perasaan pekerja paksa pada waktu itu? Dan bagaimana dampak dari pembangunan jalan tersebut? Nah, yuk kita cari tahu ya. Oke, ini Anyer, ya ini jalur Pantura atau dikenal dengan nama Anyer sampai Panarukan. Anyer itu kira-kira ada di ujung sini ya, ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur ya, Panorokan. Kira-kira ini di Situbondo ya. Jadi Anyer itu sekarang Provinsi Banten, kalau Panarukan itu sekarang masuk wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Nah, jalur ini membentang ya, melewati garis utara Pulau Jawa. Nah, rata-rata lewat
arah karena disebut Pantura ya karena letaknya di pantai utara Pulau Jawa. Oke, Bapak matikan dulu kameranya saja ya biar enak. Nah, seperti ini. Siapa yang menggagas pembangunan Jalan Anyar Panarukan? Nah, kita lihat ya. Sebentar, ini tak hilangin dulu. Nah, nah, kalau kalian sudah membaca buku pasti bisa menebak. Ini namanya Gubernur Jenderal Hilman William Dendles atau yang dikenal dengan Dendles. Nah, jalur Anyar Panarukan ini juga disebut juga sebagai Jalan Dendles karena yang membangun Dendles. Jadi ini merupakan penggagas dari jalur Anyar Panarukan atau Pantura. Untuk apa sih fungsinya jalur ini? Nah, ada dua fungsinya ya. Satu memang untuk kegiatan ekonomi, memperlancar arus ekonomi. Kalau sekarang Presiden Jokowi lagi gencar-gencarnya membangun Trans Jawa. Ya, ada yang sudah lewat jalan tol atau Malang ke Surabaya sekarang jadi lebih cepat ya kalau lewat tol. Kalau dulu mungkin 2 jam lebih, sekarang bisa 1 jam kurang. Nah, bahkan sekitar 45 menit sudah sampai Surabaya. Nah, ini salah satunya memang untuk fungsinya untuk ekonomi, untuk mempercepat arus supaya pergerakan barang itu mudah. Nah, yang kedua, pada waktu itu untuk sebagai benteng pertahanan atau pos pertahanan supaya pantai utara Pulau Jawa ini tidak dikuasai oleh lawannya. Pada waktu itu lawannya adalah Inggris. Nah, oke. Nanti dibaca di materi di buku ya. Nah, ternyata pembangunan jalur Anyar Panarukan ini dilakukan secara kerja paksa. Nah, banyak sekali nanti pengertiannya kerja paksa. Ada yang mengatakan yang mengerjakan memang rakyat Jawa dibayar tetapi dengan upah yang kecil. Bahkan ada di beberapa tempat yang tidak dibayar sama sekali atau memang mereka disuruh untuk bekerja secara paksa, tidak digaji. Nah, ini nanti yang akan kalian teliti dampaknya apa sih kerja paksa itu terhadap rakyat Indonesia, terutama pembangunan jalur jalur Anyer Panarukan. Oke, nah ini ya tujuannya. Satu, memahami kondisi masyarakat Indonesia karena pengaruh kebijakan kerja paksa, menganalisis kebijakan kerja paksa dan pengaruhnya pada kondisi masyarakat Indonesia. Tiga, menyimpulkan pengaruh monopoli perdagangan terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Nah, sama di pembelajaran sebelumnya ada beberapa misi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, membaca materi di buku paket IPS halaman 208 hingga 210. Misi kedua, memahami bagaimana kebijakan kerja paksa tersebut harus diterapkan pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Misi ketiga, kerjakan, ya tugasnya hanya satu sama. Pembangunan jalan raya dari Anyar Panarukan ketika masa Jenderal Herman William Dendles sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu, bahkan hingga sekarang. Coba analislah dua dampak positif dan negatif yang menyertai pembangunan jalan tersebut. Nah, dampak ini bisa kalian jelaskan pada waktu itu, bisa juga kalian jelaskan pada masa sekarang. Tentu banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, coba dicari. Yang selanjutnya, ya ini ditulis di buku, ya diberi nama, nomor absen, dan kelas. Bapak ingatkan sekali lagi, tolong namanya di Google Classroom itu disesuaikan dengan nama yang ada di nama, nomor absen, dan kelas supaya tidak bingung ya. Kemarin ada beberapa anak yang tidak diberi nama dan namanya berbeda. Nah, jadi mohon nanti diberi nama yang sesuai. Oke, ini kesimpulan. Catatlah hal penting tentang pembelajaran hari ini. Kalian bisa bertanya pada hal yang perlu didiskusikan dengan guru. Jika ada hal yang menarik perhatianmu atau misalkan berkaitan dengan materi ini kamu masih bingung, kalian bisa bertanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan, tetap semangat, disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Terima kasih.